Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, nikmat dunia, nikmat agama, nikmat lahir, nikmat batin. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun nikmat yang ada pada dirimu, maka itu berasal dari Allah. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menghitung. Wa in ta'udzu nikmat Allah la tuhsyuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah bisa menghitung. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan nikmat-nikmat tersebut kepada kita, Allah Subhanahu wa taala juga mengaruniakan kepada kita kekuatan untuk bisa mensyukuri, agar nikmat-nikmat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang lain Allah datangkan kepada kita. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini seperti yang telah disampaikan adalah hidup adalah ujian. Tema ini akan kita bawakan melalui pembahasan surat yang tadi dibacakan ya. Itu surat apa, Bu? Al-Insan ayat 1 sampai 3. Ya. Di dalam ayat tersebut, di ayat yang pertama Allah mengatakan apa? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa atau waktu ketika manusia itu bukanlah sesuatu yang dapat disebut, lam yakun syai'an madhkura. Ini ayat yang pertamanya. Di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasannya sebelumnya manusia itu tidak ada. Ya, bukankah telah datang, ya, coba kita perhatikan kalimatnya. Bukankah telah datang kepada manusia
suatu masa atau waktu ketika manusia itu bukanlah sesuatu yang dapat disebut. Sesuatu yang tidak dapat disebut itu adalah sesuatu yang tidak ada. Maksudnya itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, pernah ada suatu masa dulu ketika manusia itu belum ada di dunia ini. Ya, belum ada. Ya, maka manusia itu ya, pada asalnya tidak ada. Pada asalnya tidak ada. Pada asalnya mati. Mati itu juga maknanya adalah tidak ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal sebelumnya kamu itu mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, padahal kamu itu sebelumnya amwat. Amwat itu mati artinya tidak ada. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kalian, lalu kemudian akan menghidupkan kalian lagi, dan kepadanya Allah kalian akan dikembalikan. Nah, hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang asal usul manusia yang sebelumnya tidak. Nah, bagaimana kemudian manusia itu menjadi ada? Di ayat yang keduanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Nah, di ayat yang keduanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan menjelaskan bagaimana kemudian manusia itu menjadi ada. Inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami yang telah menciptakan manusia. Ya, sesungguhnya kami yang telah menciptakan manusia. Maka kita ini ada manusia semuanya, dari yang pertama sampai yang terakhir nanti, semuanya keberadaannya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat yang juga menjelaskan tentang penciptaan manusia. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah, termasuk kita semua diciptakan, disempurnakan penciptaannya, disusun tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkab. Dialah Allah yang telah menciptakanmu, menciptakanmu, menyempurnakan penciptaanmu, menciptakanmu dengan seimbang dalam bentuk apa saja Dia menyusun tubuh. Nah, inna khalaqnal insana, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di sini tentang asal usul penciptaan manusia yang menjadi sebab penciptaan manusia itu sendiri. Ya, bagaimana manusia itu tercipta, melalui proses apa? Min nutfatin amsyaj, dari setetes air yang bercampur. Dari setetes air yang bercampur, yaitu air mani. Ya, dan tentang penciptaan manusia berasal dari air mani ini disebutkan juga dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Allah menyebutnya dari air yang hina, min mahin, dari air yang hina, dan seterusnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat yang kedua ini menjelaskan, ini yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita.
Nabtalihi, kata Allah, kami hendak mengujinya. Gitu. Nabtalihi, kami hendak menguji. Faja'alnahu sami'an basira, kemudian kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Nah, maka berdasarkan ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain nanti kita bisa mengetahui bahwasannya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu adalah untuk menguji kita. Setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian. Ya. Sehingga menjadi suatu keniscayaan, suatu kepastian bahwa semua manusia itu akan diuji. Tidak ada satupun manusia yang tidak diuji oleh Allah. Ya, tidak ada satupun manusia yang tidak mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan tanyakan kepada siapa manusia di dunia ini, ya, apakah ada di antara mereka yang tidak diuji oleh Allah? Jawabannya pasti tidak. Nah, ini hari Bapak Ibu diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar kita sadari ya dalam kehidupan kita ini. Bahwa dalam kehidupan kita ini di dunia ini, kita itu pada hakikatnya sedang diuji oleh Allah, sedang menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini penting supaya kita bisa lebih bersungguh-sungguh, bisa serius gitu ya menjalani kehidupan ini. Karena orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya itu adalah ujian, ya maka dia akan main-main saja hidupnya. Orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya itu adalah ujian, ya maka hidupnya itu ya itu tanpa arah, tanpa aturan, tanpa tujuan, ya kan? Seperti itu. Ya, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang ya seenaknya. Jadi kesadaran tentang bahwa hidup ini adalah ujian yang bagi kita sebagai seorang muslim, seorang muslim dan muslimah ini sangat penting. Karena ini juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang kehidupan kita di dunia ini. Allah mengatakan nabtalihi, kami hendak menguji. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini juga sama. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik dalam beramal. Ya, surat Al-Mulk ayat 2. Jika semangat, ya, semangat dengan surat Al-Insan ayat yang kedua tadi, bahwa sekali lagi kita diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dijadikan kita ini menjalani kehidupan ini itu adalah dalam rangka kita diuji oleh Allah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang paling baik dalam beramal. Nah, yang namanya ujian maka pasti nanti ada hasil, ya kan? Pasti akan ada hasil. Yang namanya ujian maka nanti ada manusia yang berhasil, ada manusia yang gagal, ada yang lulus, ada yang gagal. Ya. Dan hasil dari ujian yang kita jalani di dunia ini nanti akan kita dapatkan di akhirat. Makanya di akhirat nanti ada surga, ada neraka. Yang lulus ujian masuk surga, yang gagal ujian, menjalani ujian di dunia ini masuk neraka. Kan begitu konsepnya yang kita ketahui dari ajaran Islam, gitu kan? Jadi di dunia ini kita menjalani ujian dari Allah, ya, kelak di akhirat kita akan melihat hasilnya, melihat hasil. Ya, yang sukses, yang lulus masuk surga, yang gagal, yang tidak lulus masuk neraka. Ya, masuk. Nah, pertanyaannya,
Dengan cara apa Allah menguji kita? Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dunia? Ini yang harus kita ketahui. Dengan jadi kalau ujian itu ada soal-soalnya. Nah, soal-soalnya itu apa gitu? Dan bagaimana cara kita menjawab? Ya. Senang? Apa Bu? Dalam keadaan kurang dan senang. Banyak sedikit ujian, kurang senang, ujian baik. Ya. Sakit sehat. Nah, tapi kita akan lebih rapihkan ya secara teori. Jawaban-jawaban tadi benar ya? Bahwa semua yang disebutkan tadi adalah ujian. Tapi begini, Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia itu dengan hukum-hukumnya. Dengan apa Bu? Dengan hukum-hukumnya. Dengan hukum. Hukum itu apa? Hukum itu ketentuan Allah. Hukum itu adalah ketentuan, ketetapan Allah. Ketentuan dan ketetapan Allah. Kita juga memahami hukum itu apa sih? Kalau hukum itu biasanya kita pahami keputusan ya, kan itu ya. Keputusan, ketetapan, ketentuan itu adalah hukum. Nah, jika kita bicara hukum, maka hukum itu ada dua. Hukum itu ada dua. Hukum Allah ya. Hukum Allah itu ada dua. Yang pertama disebut dengan hukum kauni. Ini mungkin ada sedikit istilah-istilahnya yang perlu dipahami. Pertama apa Bu? Hukum apa? Kauni. Kauni atau ahkam kauniyah atau hukum kauni. Hukum kauni ini apa? Hukum kauni ini adalah ketetapan-ketetapan Allah yang ada di alam semesta ini. Yang ada di alam semesta ini, karena kaun itu adalah alam semesta dan kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta. Itu kaun. Ya. Dari kata kana yakunu kun, kita sering mendengar kun fayakun ya. Allah itu jika menghendaki sesuatu maka Allah mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadi. Nah, ini adalah hukum kauni. Maka hukum kauni dengan kata lain adalah seluruh kejadian-kejadian yang terjadi kepada makhluk di alam semesta ini itu adalah hukum kauni. Hukum kauni. Hukum kauni itu apa sekali lagi Bu? Seluruh kejadian adalah ketetapan Allah yang ada di Ketetapan Allah yang ada di muka bumi atau di alam semesta. Atau dengan kata lain kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Karena semua kejadian di alam semesta ini tidak keluar dari ketetapan Allah. Tidak ada satupun kejadian yang itu tidak dikehendaki oleh Allah, tidak ditetapkan oleh Allah. Bahkan daun yang jatuh pun itu adalah ketetapan Allah. Itu tidak? Atau mau disederhanakan lagi, hukum kauni itu kita sebut saja takdir Allah. Takdir Allah. Nah, kalau kita bicara takdir, maka kita tahu bahwa takdir itu meliputi semua kejadian. Semua kejadian itu dengan takdir Allah. Betul tidak? Ya. Masuk apa yang terjadi saat ini, yang kita lakukan saat ini, takdir Allah bukan? Takdir Allah.
Ya, takdir. Di antara iman, rukun iman adalah iman kepada takdir. Lagi bahas takdir. Qada dan qadar, takdir. Iman kepada qada dan qadar itu kan. Ya. Nah, iman kepada takdir itu atau qada dan qadar itu tadi, qada itu ketetapan. Qada itu ketetapan. Meyakini bahwa semua kejadian itu dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, bahkan sudah ditulis oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan qalam, menciptakan pena, atau makhluk pertama di antara makhluk pertama yang Allah ciptakan itu kan pena. Karena Allah mengatakan kepada pena itu uktub, tulis. Dan pena itu bertanya, "Mada aktub? Apa yang aku tulis?" "Uktub maqadirul khalaiq ila yaumil qiyamah." Tulislah takdir makhluk sampai hari kiamat. Ya, tulislah ketetapan makhluk sampai hari kiamat. Nah, ini hukum kaum. Ya, nama lainnya takdir saja. Takdir Allah. Kejadian-kejadian yang dikehendaki ditetapkan oleh Allah. Nah, bicara tentang takdir itu saya mau tanya dulu. Kalau takdir itu ada yang buruk atau semuanya baik? Baik dan buruk. Takdir itu baik dan buruk atau semuanya baik? Takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Itu ya. Takdir Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Betul, Bu? Atau semuanya baik? Ustaz katanya kadang baik menurut kita, belum tentu baik. Kadang baik menurut kita, belum tentu baik menurut. Kadang jelek menurut kita, padahal itu yang terbaik dari. Nah, jadi gimana? Sebenarnya baik mungkin ya. Sebenarnya baik. Tapi kitanya aja. Bagus, jawabannya bagus. Ya. Nah, dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Jawaban yang pertama, ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril. Ketika ada malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki bertanya kepada Rasul tentang apa? Islam, iman dan ihsan, ya kan? Kemudian dalam pertanyaan tentang iman itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan rukun-rukun iman, kemudian mengatakan wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Maka jawabannya tadi betul. Bahwa takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi ada tapinya. Ya. Adanya takdir yang baik dan takdir yang buruk ini berdasarkan kepada perspektif manusia tadi. Ya, berdasarkan kepada cara pandang manusia melihat kejadian-kejadian itu. Kejadian-kejadian yang kita sukai, maka kita anggap itu sebagai takdir yang baik. Sehat misalnya. Itu kan, mendapatkan rezeki, kenikmatan, kesenangan, harta. Ya. Pokoknya yang sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia, maka itu kita sebut sebagai takdir yang baik. Dan kejadian-kejadian yang terjadi kepada kita dan itu tidak kita sukai, maka kita anggap itu sebagai takdir yang buruk. Dan ini juga penjelasan para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Itu maksudnya dari sisi cara pandang kita sebagai manusia. Ya. Tapi dalam konteks bahwa takdir itu sebagai perbuatan Allah, sekali lagi, dalam konteks bahwa takdir itu sebagai perbuatan Allah, maka semua takdir itu baik. Karena pasti apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah perbuat itu mengandung hikmah. Itu mengandung hikmah. Di antara nama Allah adalah Al-Hakim, sifat yang dikandung dari nama Allah. Nama Allah Al-Hakim adalah sifat hikmah. Maka Allah pemilik hikmah dalam setiap apa yang Allah putuskan, apa yang Allah
tetapkan, Allah itu punya hikmah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu Allah itu selalu memiliki hikmah. Gitu ya. Nah, intinya kita sebut tadi takdir itu ada yang baik, ada yang kita kembali kepada masalah ujian. Jika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan takdir-takdirnya, maka takdir yang mana yang ujian? Takdir yang baik atau takdir yang buruk? Dua-duanya. Ya, dua-dua. Bukan hanya takdir yang buruk saja. Gitu ya. Karena sebagian kita barangkali memahami atau memandang yang termasuk ujian itu hanya takdir yang buruk saja. Sehingga ketika mendapatkan musibah dianggap bahwa itu ujian. Tapi ketika mendapatkan kesenangan tidak dipandang dan tidak dianggap itu sebagai ujian, dan ini keliru. Ya, ini keliru. Gitu ya. Nah, jadi dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan takdir yang baik itu ujian, ketika kita mendapatkan takdir yang buruk itu juga adalah ujian. Ketika kita menghadapi kejadian-kejadian yang kita sukai itu ujian. Ketika kita menghadapi kejadian-kejadian yang tidak kita sukai itu juga adalah ujian. Itu juga adalah ujian. Ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara untuk menghadapi dua jenis ujian tersebut? Menghadapi ujian berupa takdir yang baik gimana caranya? Menghadapi ujian berupa takdir yang buruk gimana caranya? Gimana Bu? Menghadapi ujian berupa takdir yang baik caranya gimana? Bersyukur. Cara menghadapi ujian berupa takdir yang buruk gimana? Bersabar. Jadi syukur dan sabar itu kunci. Syukur dan sabar. Makanya syukur dan sabar itu dua perkara yang selalu mengiringi kehidupan seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrohu kullahu lahu khair, walaysa dzalika illa lil mu'min. Sesungguhnya setiap urusannya itu orang beriman itu baik semua. Dan hal ini tidak berlaku kecuali bagi orang beriman. Bagaimana seluruh urusan itu menjadi baik bagi orang beriman? In asobat usarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kelampangan, mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur, ya kan? Maka syukur itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asobat mudarra, dan kalau dia ditimpa dengan musibah, kesulitan, sabaro, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka sabar itu menjadi kebaikan baginya. Ya, menjadi kebaikan baginya. Itu syukur dan sabar adalah ciri orang beriman, ciri orang beriman. Ya, syukur dan sabar adalah dua perkara yang menjadikan kehidupan orang beriman itu senantiasa dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Menjadikan orang beriman itu senantiasa mendapatkan kebaikan dalam kondisi dan situasi apapun. Sebaliknya dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang tidak beriman diberikan kebaikan, gimana? Diberikan kebaikan, sombong, tidak bersyukur. Ya, ketika mendapatkan musibah tidak bersabar, mengeluh dan lain sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur. Yang dimaksud dengan likuli sabarin syakur di dalam ayat ini kata ahli tafsir adalah orang beriman, maksudnya adalah orang beriman. Karena orang beriman itu senantiasa bersyukur dan juga senantiasa bersabar. Jadi dua sifat yang tidak akan mungkin berpisah dari orang beriman itu syukur dan sabar. Syukur dan bisa dipahami Bu?
Sampai sini. Ya, jadi cara kita menghadapi ujian dari Allah itu adalah syukur dan sabar. Nah, pertanyaannya, syukur itu gimana caranya dan sabar itu gimana caranya? Cing kumaha Bu? Syukur teh kada kumaha urang pamila. Kada syukuran gitu di bumi gitu. Alhamdulillah. Aku salah. Nah, syukur itu kita lakukan dengan 3 perkara. Syukur kita lakukan dengan 3 perkara. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Ya, bersyukur dengan hati. Bagaimana cara bersyukur dengan hati? Itu dengan cara menyandarkan semua nikmat kepada Allah. Dengan cara menyandarkan semua nikmat kepada Allah, mengakui dan meyakini bahwa nikmat yang kita dapatkan ya saat ini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, wa bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada dirimu maka itu berasal dari Allah. Nah, orang bersyukur itu pertama adalah orang yang selalu menyandarkan semua nikmat yang dia dapatkan kepada Allah. Jika dia mendapatkan nikmat, ya apapun nikmat tersebut, sekecil apapun nikmat tersebut, dia langsung ingat dengan pemberinya. Dan dia sandarkan kepada Allah, dia akui itu sebagai karunia Allah SWT. Dia tidak lupa dengan pemberi nikmat tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang tidak bersyukur berarti apa? Orang yang menyandarkan nikmat yang dia dapatkan kepada selain Allah, termasuk menyandarkan nikmat itu kepada dirinya, ya, kepada dirinya sendiri. Ketika mendapatkan nikmat, dia mengatakan, oh ini kan hasil kerja keras saya. Ketika mendapatkan kesuksesan, dia mengatakan ini kan karena kepintaran saya. Ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, oh ini kan karena hasil pendidikan yang saya jalani. Ini kan karena gelar saya. Ini kan karena relasi saya. Ini kan karena kepintaran dan kehebatan saya. Nah, ini orang yang tidak bersyukur. Itu ketika dia menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, kepada dirinya sendiri. Dan Qarun itu begitu. Sebenarnya dalam surat Al-Qasas yang tentang kisah Qarun itu kan diantaranya dikatakan apa? Qarun mengatakan ketika dia diberikan nikmat yang sangat besar, harta yang sangat banyak, Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan harta ini karena ilmu yang aku miliki. Qarun ini contoh orang yang tidak bersyukur. Karena dia tidak menyandarkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, jadi syukur itu yang pertama dilakukan dengan apa? Dengan hati. Dengan cara meyakini bahwa nikmat itu dari Allah, menyandarkan semua nikmat kepada Allah. Ya, jangan sekali-kali kita menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Pada usaha kita, kepintaran kita, termasuk juga orang yang mungkin memberikan kepada kita. Semua itu adalah sebab saja. Ya, semua itu adalah sebab. Usaha, kerja keras, ya, itu adalah sebab kita mendapatkan nikmat. Pemberi sebenarnya dari nikmat itu adalah Allah. Gitu ya. Pemberi sebenarnya dari nikmat itu adalah Allah. Usaha dan kerja keras itu hanya sebagai sebab. Dan sebab itu berpengaruh kepada musababnya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala juga. Karena banyak juga orang yang menempuh sebab tapi tidak mendapatkan hasilnya. Ya kan? Tidak mendapatkan hasilnya. Banyak orang yang kerja keras bekerja tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Banyak orang yang usaha sungguh-sungguh ingin menjadi orang kaya, dia tidak mendapatkan
mendapatkan kekayaan tersebut. Gitu ya. Nah, maka nikmat itu jangan disandarkan kepada sebabnya, tapi disandarkan kepada yang memberinya. Yang memberinya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bersyukur itu kita lakukan dengan lisan. Dengan lisan. Bagaimana caranya? Alhamdulillah. Sering memuji Allah, sering memuji Allah, sering mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kalimat alhamdulillah, secara khusus ketika kita mendapatkan suatu nikmat. Ucapkan alhamdulillah. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, Allah ridho kepada orang yang setelah dia makan dan setelah dia minum, dia memuji Allah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Makanya kalau kita selesai makan, selesai minum, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Allah ridho ya kepada kita jika kita melakukan. Bisa kita ucapkan alhamdulillah saja, tidak apa-apa. Atau kita baca bagaimana biasa kalau doa setelah atau zikir setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa tuh? Alhamdulillah aja. Ponong kayaknya. Ya, bisa dibaca di buku-buku doa, zikir itu biasanya. Ya. Begitu juga ketika kita bangun tidur, kita mengucapkan apa? Nah, ini apa biasanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Karena tidur itu nikmat, ya kan? Tidur itu nikmat, dan bangun tidur itu juga nikmat. Ya, coba bangun bobot tuh, bangun dari kan. Jadi bangun tidur itu nikmat. Setiap hari, setiap pagi kita bangun tidur itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu. Makanya kita setelah bangun tidur itu mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Gitu ya. Begitu juga setiap pagi kita disunahkan membaca zikir subhanallah wa bihamdihi. Ya, subhanallah wa bihamdihi. Berapa kali? Berapa kali? Zikir pagi dan sore subhanallah wa bihamdihi berapa kali? 100 kali. 100 kali pagi-pagi, 100 kali sore. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu dalam rangka bersyukur, itu kalimat pujian 100 kali. Ya. Begitu juga setelah kita sholat, kita mengucapkan hamdalah. Ya, ada zikir hamdalah. Ya, karena bisa sholat, bisa istiqomah sholat, bisa ibadah itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Di antaranya kita tadi ya dengan lisan mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Begitu. Nah, termasuk di antara bentuk bersyukur dengan lisan kata para ulama adalah at-tahadduts bin nikmah. Tahadduts bin nikmah itu menceritakan nikmat-nikmat yang kita dapatkan kepada orang lain dalam rangka mengagungkan pemberinya, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak apa-apa. Gitu ya, kalau kita menceritakan ya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kepada orang lain dalam rangka tahadduts bin nikmah, dalam rangka untuk mengagungkan dan membesarkan Allah. Ya, dengan catatan jangan sampai niatnya untuk berbangga dengan kebaikan yang ada pada diri kita. Ya, kalau berbangga itu namanya tafakhur. Kalau tafakhur haram, nggak boleh. Ya, sekedar berbangga gitu kan, ini saya dapat ini, saya berhasil begini, saya bisa begini, saya bisa begitu. Nah, itu tafakhur, berbangga atau tadi sombong. Ya, tapi kalau dalam rangka
mengagungkan Allah tahadus binikmat maka tidak apa. Seperti misalnya sebelumnya kita sakit, kemudian Allah berikan kesembuhan, kita ceritakan sama orang lain, gitu kan? Kemarin saya sakit, alhamdulillah sekarang udah sembuh lagi, misalnya gitu ya. Dan itu dalam rangka bersyukur dengan kita mengingat Allah, mengingat ya kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka itu termasuk bagian dari tahadus bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah. Ya, begitu juga walimah-walimah yang ya kadang-kadang dilakukan misalnya untuk walimah pernikahan itu kan juga dalam rangka bersyukur, tahadus bin ni'mah. Dengan atau walimah dari sebagian itu diperbolehkan oleh para ulama. Misalnya khitana ada walimah gitu kan. Atau misalnya rumah baru, syukuran kita sering menyebut itu. Nah, kalau diniatkan tahadus bin ni'mah dengan benar maka tidak. Dan kemudian yang ketiga, cara bersyukur yang ketiga adalah dengan cara menggunakan semua nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, yang ketiga ini bersyukur dengan anggota badan. Jadi syukur itu mencakup 3 perkara: bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan anggota badan caranya adalah semua nikmat yang kita dapatkan itu kita gunakan di dalam atau di jalan yang diridhoi oleh Allah. Di jalan yang diridhoi oleh Allah. Minimalnya kita gunakan nikmat itu dalam batas yang diperbolehkan oleh Allah, dalam batas yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih utamanya nikmat-nikmat itu kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, jadi dalam penggunaan nikmat ini ada batas minimal ya, dan ada yang lebih utama lagi untuk kita lakukan. Batasan minimalnya adalah kita gunakan nikmat itu dalam batas yang halal, batasan mubah, batasan yang diperbolehkan oleh Allah. Ya, lebih utamanya kita gunakan nikmat itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Karena pada hakikatnya tujuan asal dari nikmat itu atau rizki itu adalah dalam rangka kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas utama kita yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi nikmat itu Allah berikan sebetulnya menjadi fasilitas bagi kita supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Gitu. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dan beribadah itu butuh kepada nikmat, butuh kepada fasilitas, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bisa ya kalau kita dapat nikmat, diupayakan nikmat itu kita gunakan, kita pakai untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dipakai nikmat itu untuk taat kepada Allah, dipakai nikmat itu untuk beribadah kepada Allah, dipakai nikmat itu untuk beramal soleh, dipakai nikmat itu untuk meraih pahala sebanyak-banyak. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, ya kan sehat nikmat. Gunakan ketika sehat itu kita sholat, ruku, sujud, ya kan? Perbanyak sholat sunnah, mumpung sehat, datang ke majelis taklim seperti sekarang ini, ya kan? Pergi untuk silaturahmi misalnya, ya, atau lakukan aktivitas-aktivitas yang bernilai pahala ketika kita sehat. Karena kalau kita lagi sakit kan kita nggak bisa melakukan semua itu. Nah itu cara bersyukur dengan nikmat sehat. Begitu juga kalau kita punya harta, gunakan harta itu untuk ya kan kebaikan, untuk ya sesuatu yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisihkan sebagiannya untuk infak, untuk sedekah. Gitu kan, itu cara kita bersyukur. Begitu juga dengan seluruh anggota badan kita. Ya, nikmat kita mendapatkan pendengaran. Kayak di dalam Al-Qur'an tadi di antara nikmat yang disebutkan di antaranya adalah faja'alnahu sami'an basir. Kemudian kami jadikan manusia itu mendengar dan menggunakan pendengaran ini untuk mendengar yang baik-baik. Ya, gunakan mata ini juga untuk melihat yang baik-baik. Itu semuanya cara bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.
gitu ya. Dan yang ketiga ini termasuk di antara cara bersyukur yang sangat penting sekali, yang jangan kita lupakan. Jangan hanya bersyukur dengan lisan dan hati saja, tapi juga dengan amal perbuatan, gitu ya. Dan berhati-hati kita jangan sampai menggunakan nikmat Allah untuk justru memaksiati Allah, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita gunakan nikmat dari Allah justru untuk mendurhakai Allah, untuk menantang Allah Subhanahu. Nah, itu syukur. Kemudian bagian yang kedua apa tadi? Sabar. Ya. Jadi satu lagi kita bahas, sabar juga dilakukan dengan 3 perkara. Pertama, sabar dengan hati, kedua dengan lisan, dan ketiga dengan anggota badan juga sama. Jadi seperti syukur, sabar itu dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Ya, karena amal itu sebetulnya juga ini berlaku untuk semua amal ya. Amal itu mencakup amal hati, lisan, dan anggota badan. Semua amal begitu. Ya. Nah, ibadah itu juga mencakup hati, lisan, dan anggota badan. Maka sabar juga sama. Nah, apa itu sabar? Sabar itu kata para ulama habsun nafsi. Sabar itu habsun nafsi, menahan diri. Sabar itu habsu habsun nafsi. Nafsi itu jiwa, diri atau nafsu. Habsun nafsi, menahan diri atau menahan nafsu lah gitu. Menahan marah. Iya, termasuk menahan diri, menahan nafsu. Nah, apa yang kita tahan dari diri kita ketika kita sabar? Yang pertama adalah menahan hati, gitu. Menahan hati. Nah, ini tadi kan sabar ini konteksnya ketika kita mendapatkan kejadian yang tidak kita sukai kan gitu ya. Maka kita harus hadapi dengan sabar supaya kita bisa lolos ujian. Nah, sabar itu adalah pertama menahan hati. Jadi ketika kita mendapatkan musibah atau hal yang tidak kita sukai, pertama ya kita hadapi dengan menahan hati, jaga hati. Ya, dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal negatif yang muncul ketika kita mendapatkan musibah itu. Yang biasanya muncul dalam hati ketika kita mendapatkan kejadian yang tidak kita sukai apa? Marah, jelas. Ral, apalagi jengkel, punggung, dendam. Kalau hubungannya ini dengan orang lain, karena musibah itu ada 2. Ada musibah samawiyah, musibah yang tidak melibatkan orang lain, seperti sakit. Ada musibah yang datang kepada kita dan melibatkan orang lain, sehingga muncul dendam. Ya, muncul keinginan untuk membalas, gitu kan? Benci, gitu ya. Nah, apalagi biasanya kalau muncul musibah, sedih. Itu kan hal-hal dan perasaan-perasaan yang negatif. Ya, dalam batas tertentu ya barangkali masih ditoleransi ya. Dalam batas seperti sedih misalnya karena kehilangan orang yang kita cintai, ada sedih. Nah, dalam batas tertentu ya itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah melampaui batas maka kita menjadi orang tidak sabar. Jadi, ya, karena sabar itu adalah kita berusaha untuk menahan perasaan-perasaan yang buruk, perasaan-perasaan negatif tersebut dari hati kita. Kita berusaha untuk menghilangkannya. Kita berusaha untuk meredamnya. Marah, gitu kan, jengkel, tapi kita tahan gitu. Nah itu sabar. Sedih, gitu kan, tapi kita berusaha untuk menghilangkan kesedihan itu sehingga tidak berlarut-larut. Kan dendam sebetulnya pengen ngabales gitu ya, tapi kita tahan kan, itu sah. Ya dalam batas tertentu itu manusia. Tapi kalau kemudian terus menerus di bumi sana dendam gitu, tidak selesai marah itu tidak wajar. Kalau seperti itu. Ya. Nah lawan dari sabar itu namanya tasahud istilahnya. Tasahud itu ya secara bahasa sih jengkel tapi yang terus menerus jengkel marah itu tasahud. Ya,
jengkel terus menerus. Dendam ya. Dendam, ya masuk juga. Ya. Jadi satu keadaan atau perasaan kita itu ya tidak bisa menahan diri dari perasaan-perasaan tadi. Itu tasahud. Ya, bisa dipahami. Ya, intinya sabar itu pertama dilakukan dengan hati dengan cara menahan hati dari perasaan-perasaan tadi. Makanya kalau ada marah, ada jengkel, ada sedih, ada kecewa, gitu ya, berusaha kita menahan. Ya. Nah yang kedua, sabar dengan lisan. Gimana sabar dengan lisan? Ya sama, menahan lisan dari ucapan-ucapan yang tidak baik ketika kita menghadapi kejadian yang tidak kita suka. Tahan lisan. Jadi kalau ada musibah, ada sesuatu yang membuat kita jengkel, membuat kita marah, ya tahan lisan. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata cacian, makian, gitu ya. Terus apa lagi? Biasanya kalau sedang jengkel, kan lisan ini kan kadang-kadang tidak bisa terkendali ya. Nah itu harus dikendalikan, harus ditahan. Ya. Lebih baik astagfirullah kali istighfar, lebih baik subhanallah. Ya, ucapan kalimat-kalimat. Tahan lisan intinya dari kalimat-kalimat kata-kata yang tidak baik ketika terjadi kepada kita sesuatu yang tidak kita suka. Jangan kemudian menghina, mencaci, memaki, atau mengeluarkan kata-kata kasar. Gitu ya. Tahan. Itulah sabar. Termasuk kata para ulama, sabar di dalam menghadapi musibah itu ini dengan lisan adalah menahan diri untuk tidak mengeluh. Syakwa atau tasyaki, mengeluh kepada orang lain. Mengeluh itu ada dua. Syakwa itu ada dua. Ada mengeluh kepada Allah, ada mengeluh kepada manusia. Kalau mengeluh kepada Allah ini tidak menafikan sabar, tidak menafikan kesabaran. Jadi kalau kita mengeluhnya sama Allah, ya, itu tidak menafikan apa? Kesabaran. Tapi kalau mengeluhnya kepada manusia, nah ini menafikan kesabaran. Berarti kita tidak sabar. Ya, mengeluh kepada manusia, menceritakan kesulitan-kesulitan kita, ya, masalah-masalah kita kepada manusia, sekedar mengeluhkannya gitu. Tidak ada maslahat yang diinginkan. Kalau ada maslahat yang diinginkan seperti untuk mencari solusi misalnya, yaitu mungkin tidak apa. Tapi kalau sekedar mengeluhkan, diceritakan, itu setiap ketemu orang cerita, aduh abitin ujuk itu, gitu kan. Nanti ketemu orang lagi cerita lagi. Nah ini tidak baik. Ini tidak sabar. Kalau mau mengeluh sama Allah, ya mengeluh sama Allah, bangun malam, gitu kan. Keluhkan semua masalah-masalah kita kepada Allah. Ya kan? Karena di tangan Allah semua urusan. Di tangan Allah semua urusan. Dan Allah suka ketika seorang hamba itu merasa butuh kepada Allah, itu Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Adapun manusia, kita ceritakan masalah-masalah kita sama dia juga banyak masalah. Ya kan, dia juga banyak masalah, gitu kan. Dan ya kan, juga belum tentu dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Gitu. Jadi untuk apa kita ceritakan kepada orang? Ya. Nah, maka kita sabar. Kalau lagi ada masalah, jangan bermudah-mudahan kita menceritakan itu. Sabar, ya. Berdoa sama Allah, minta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, itu sabar. Itu sabar, menahan diri, menahan diri. Yang ketiga adalah menahan anggota badan. Sabar itu artinya menahan anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Orang kalau lagi marah, kecewa, jengkel, mabuk, yang lonjong, ya, memukul, gitu ya, melempar sesuatu, ya gelas, ya, meredup, nah itu berarti tidak sabar, seperti itu. Ya, ibu-ibu marah sama bapak-bapak, gitu, piring dialung-alungkan misalnya, itu piring terbang, berarti tidak sabar. Ya, bapak-bapak marah sama ibu-ibu, ya, pantau di joblok, nah itu kan tidak sabar. Ya,
Ya naon payuna gitu kan kucing panyong misalnya. Itu sabar berarti. Ya, jadi anggota badan itu juga. Makanya disebutkan dalam niyahah, tentang niyahah itu kan bukan bagian dari golongan itu kata Rasulullah SAW yang memukul-mukul wajah, merobek-robek baju, menjabak-jabak rambut, ya, seratus dalam musibah kematian. Itu perkara jahiliyah, niyahah meratap gitu ya, sampai seperti itu. Mukul-mukul muka, merobek-robek baju, gulingan di sana gitu ya. Nah itu berarti tidak sabar. Jadi tahan anggota badan kita juga ditahan. Itulah sabar. Nah ada sikap yang lebih tinggi dari sabar ketika mendapat musibah. Itu apa? Ridho. Nah, jadi kalau ridho itu levelnya lebih tinggi dari sabar. Jadi kalau sabar menahan diri gitu ya, sebetulnya pengen marah gitu tapi ditahan. Sebetulnya pengen mengatakan kata-kata yang tidak baik tapi ditahan. Sebetulnya ingin melakukan sesuatu dengan tangan tapi ditahan. Itu sabar. Ya. Lebih tinggi dari sabar itu ridho. Kalau ridho itu tuma'ninatun nafsi atiyah, tenangnya hati ketika menghadapi musibah. Dengan keyakinan ya bahwasannya musibah itu semuanya takdir Allah, datang dari sisi Allah, pasti ada hikmahnya. Itu ridho. Ya makanya kembali lagi menyikapi tentang musibah ini kembali lagi tentang konsep tadi takdir, bahwa semua takdir itu kejadian itu datang dari Allah. Dan kita harus yakin bahwa semua takdir Allah itu ya kan, insya Allah itu semuanya memiliki hikmah bagi kita. Gitu ya. Nah, sabar hukumnya ridho, hukumnya wajib. Ridho hukumnya sunnah. Sabar hukumnya wajib. Jadi kalau kita terjerumus kepada tasahud tadi yang tadi lawan dari sabar, berarti kita terjerumus kepada perkara yang haram. Jadi kalau kita tidak sabar, kita berarti bermaksiat, dosa. Jadi tasahud hukumnya haram, ridho sabar hukumnya wajib, ridho hukumnya sunnah. Kalau ridho hukumnya sunnah. Ada yang lebih tinggi lagi dari ridho. Apa bu? Ikhlas. Syukur ketika mendapat musibah. Syukur ketika mendapat syukur. Alhamdulillah. Atas kecil. Dan menghina alhamdulillah. Ya. Syukur. Nah, apa sebetulnya yang disyukuri dari musibah? Yang disyukuri dari musibah itu adalah kebaikan-kebaikan di belakangnya. Karena dari musibah itu apa? Dosa-dosa kita akan digugurkan, dihapus, gitu kan? Derajat kita akan diangkat, pahala kita akan dihapus. Jadi mereka mengaminkan, alhamdulillah dosa abdi ya terhapus, tahiji, gitu. Nah, syukur. Makanya Nabi SAW itu kalau melihat sesuatu yang beliau sukai, beliau mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus. Dan ketika beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, beliau selalu bersyukur memuji Allah. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Gitu kan? Nah, jadi 4 sikap manusia dalam menghadapi musibah dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pertama tasahud, haram. Kedua sabar, hukumnya wajib. Ketiga ridho, hukumnya sunnah. Yang keempat yang paling tinggi syukur. Ini paling susah. Ya kalau tidak bisa syukur, tidak bisa ridho, sabar. Ini kita ya tahan, gitu. Ditahan. Tapi barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.